Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2596 Penindasan yang mendominasi. Suzimo dari domain abadi Cakrawala Surgawi, apakah kamu berani keluar dan menerima tantangan? Katakan sesuatu. Mungkinkah dia takut? Apakah ini tingkat peringkat surga dari domain abadi Cakrawala Surgawi? Jika dia sangat tidak berguna, kalian harus menggantinya sesegera mungkin. Serangkaian teriakan terdengar dari kerumunan dan banyak pembudidaya berteriak keras, khawatir Suzimo akan takut melawan Yingtian. Di puncak pegunungan pohon pembangun, tempat dan platform bagi para penggarap untuk bertanding telah didirikan. Yingtian sudah berdiri di depan mereka. Suzimo tersenyum acuh tak acuh dan bangkit. Melangkah di udara, dia tiba di Sword Discourse Arena tak lama kemudian. Di sisi domain abadi Cakrawala besar, sosok tak kasat mata muncul di belakang Dewa Sempurna nomor 1, Qin Che. Pada saat itu, dia berkata dengan suara rendah, "Tuan muda, jika Yingtian membunuh Suzimo, panduan giok murni giok mungkin akan jatuh ke tangan Yingtian juga. Tidak akan mudah untuk mendapatkannya kembali." Petik 2. Tidak perlu terburu-buru. Biarkan mereka berdua kehabisan tenaga terlebih dahulu. Qin Che menjawab dengan acuh tak acuh, seseorang yang memiliki panduan giok murni giok dan bisa mengalahkan Yun Ting tidak akan mati begitu saja. Di Sword Discourse Arena, Suzimo dan Yingtian berdiri saling berhadapan. Raja Abadi Pusuan berkata, "Jika kalian berdua sudah siap, mari kita mulai." Di sisi domain abadi Cakrawala Surgawi, Raja Abadi King yang sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berkata dengan keras, "Inti dari perdebatan bukanlah kalian bertarung sampai mati. Yang terbaik adalah kalian berdua menahan diri, dirimu sendiri." Yingtian berkata dengan acuh tak acuh, "Senior King Yang, kamu benar. Namun, kita semua adalah dewa surga tingkat atas dan kekuatan kita serupa. Begitu kita bertarung, akan sulit bagi kita untuk mengetahui batas kemampuan kita. Apakah dia bisa bertahan hidup tergantung pada nasibnya." Meskipun Yingtian mengatakannya dengan sopan, pada kenyataannya, dia menolak saran dari Raja Abadi King Yang. "Bodoh." Raja Abadi King Yang mengutuk dalam hati, "Apakah menurutmu aku telah mengingatkanmu sebelumnya? Aku sedang mengingatkan Suzimo untuk mengampuni nyawamu." Ketika Raja Abadi King Yang melihat reaksi Yingtian, dia tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa lagi. Di arena wacana pedang, Yingtian memelototi Suzimo dengan aura pembunuh dan berkata dengan dingin, "Suzimo, aku sudah terlalu lama menunggu hari ini." Ketika dia mengingat penghinaan yang dia alami di tanah rahasia surga keagungan murni, niat membunuh di hati Yingtian telah terakumulasi hingga puncaknya. Dia harus mendapatkan kembali semua yang hilang saat itu hari ini. Suzimo tidak menyia-nyiakan nafasnya padanya. Dia hanya ingin menyelesaikan masalah ini secepatnya. Sebelum Yingtian menyelesaikan kalimatnya, Suzimo bergerak dan berubah menjadi seberkas cahaya kemasan. Seketika, dia melintasi seluruh Sword Discourse Arena dan tiba di hadapan Yingtian. Itu terlalu cepat. Bahkan para penggarap yang menonton di bawah panggung pun terkejut. Beberapa dewa surga yang ingin menonjol dan menantang Suzimo sebelumnya memiliki ekspresi muram dan diam-diam khawatir. Kecepatan teknik gerakan itu sendiri sudah melampaui imajinasi semua orang. Jika mereka berada di posisi Yingtian, akan sulit bagi mereka untuk bereaksi dan mereka mungkin akan ditekan oleh Suzimo dalam waktu singkat. "Beraninya kamu." Murid Yingtian mengerut dan dia bereaksi sangat cepat. Sambil berteriak, dia memilih untuk melepaskan fenomena garis darahnya tanpa ragu-ragu. Bahkan seekor singa menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawan kelinci. Yingtian telah menyaksikan metode pertarungan jarak dekat Suzimo sebelumnya dan tahu betapa kuatnya dia tidak berani gegabah. Namun, saat fenomena garis darahnya muncul, sebelum terkondensasi, Suzimo tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Itu seperti auman naga dan tangisan burung phoenix bercampur dengan ledakan guntur. Itu menembus logam dan memecahkan batu dengan cara yang memekakkan telinga. Keterampilan rahasia Dragon Roar. Yingtian segera melepaskan keterampilan rahasia domain suaranya, ingin bertahan. Namun, Suzimo telah melepaskan kekuatan suci bawaannya, kekuatan surgawi 6 tus, satu langkah lebih awal di udara saat dia sedang menyerang. Kekuatan tubuhnya dan roh esensinya meningkat secara eksponensial dan bahkan kekuatan keterampilan rahasia domain suaranya meningkat ke puncaknya.
Dulu ketika Suzimo adalah Dewa Surga kelas 8, bahkan Yunting tidak dapat bertahan melawan dampak keterampilan rahasia raungan naga dalam pertarungan jarak dekat. Sekarang Suzimo telah berkultivasi menjadi Dewa Surga kelas 9, keterampilan rahasia raungan naga menyebabkan dampak besar pada Yingtian. Mata Yingtian membelalak dan dia bergidik. Sebelum fenomena garis darahnya terbentuk, fenomena itu dibubarkan oleh satu raungan keterampilan rahasia Dragon Roar. Jika bukan karena perlindungan fenomena garis darah yang tidak lengkap sebelumnya, tubuhnya mungkin terluka parah. Pada jarak itu, banyak kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia tidak dapat dilepaskan tepat waktu. Hanya skill rahasia sesaat yang bisa menyebabkan kerusakan pada lawan. Yingtian melepaskan teknik visualnya dan bersiap melakukan serangan balik. Pada saat yang sama, seberkas cahaya menyilaukan muncul dari mata kanan Suzimo dan langsung menghancurkan teknik visual Yingtian. Sinar cahaya yang tersisa memasuki rongga mata Yingtian. Ah! Yingtian menjerit tragis dan salah satu matanya langsung menjadi buta. Jika bukan karena perlindungan harta dharma pertahanan dalam kesadarannya, teknik visualnya mungkin bahkan telah melukai roh esensinya. Suzimo memanfaatkan kesempatan itu untuk maju. Dia mengulurkan kedua tangannya dan menjentikkan 10 kuku tajam seperti pedang dan pedang, langsung mencengkeram bahu Yingtian. Pada saat yang sama, dia meregangkan tubuhnya dan mendorong lututnya ke depan, maju seperti kuda dewa. Anda, Yingtian sangat marah. Kembali ke tanah rahasia Pure Magnificence Heaven, Suzimo menggunakan gerakan yang sama untuk melukainya dengan parah dalam pertarungan jarak dekat. Tidak kusangka Suzimo akan melakukan hal yang sama hari ini. Terlebih lagi, dia bahkan lebih ganas dan buas dari sebelumnya. Yingtian kehilangan inisiatif melawan keterampilan rahasia domain suara dan teknik visual Suzimo dan tidak dapat bertahan melawan serangan Suzimo sama sekali. Retakan. Dadanya ambruk dalam-dalam dengan suara retakan tulang yang menggelegar. Sial, darah segar dimuntahkan di udara. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Suzimo merobek lengan Yingtian dengan tendon dan tulangnya, itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Ini belum berakhir. Sebelum sosok Yingtian terlempar, Suzimo mengulurkan tangan sekali lagi dan menamparkan bagian atas kepala Yingtian. Tunjukkan belas kasihan. Berhenti. Seketika, dua suara terdengar. Sebagian besar pembudidaya di bawah platform terkejut dan belum pulih. Raja Abadi Pusuan dan Master Zhen Huiwen yang berada di samping langsung bereaksi. Mereka berteriak dan melepaskan kekuatan Raja Abadi untuk menekan sosok Suzimo sambil menyelamatkan Yingtian. Uhuk-uhuk. Meskipun Yingtian berhasil diselamatkan, dia tampak putus asa dan batuk seteguk darah. Patah tulang di dadanya menusuk jantungnya seperti tombak pendek. Ki darahnya merosot dengan cepat dan dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Apa? Para pembudidaya terkejut dan wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Dalam waktu kurang dari 3 tarikan napas, pertempuran telah usai. Hanya ada satu orang yang tersisa di Sword Discourse Arena. Itu adalah peringkat 1 dari peringkat surga domain abadi Cakrawala Surgawi, Suzimo dari Akademi Langit dan Bumi. Meskipun Sword Immortal Yue Hua, Meng Yao dan yang lainnya tahu bahwa metode Suzimo sangat kuat, mereka tidak menyangka Yingtian akan kalah begitu cepat dan bahkan tidak bertahan selama 3 tarikan napas. Apa yang terjadi sebelumnya mengejutkan banyak dewa surga yang hadir. Itu bukan hanya karena serangkaian metode ampuh Suzimo sebelumnya. Lebih dari itu karena niat membunuh yang baru saja ditunjukkan Suzimo sangat gemetar. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa jika kedua Raja Abadi tidak menyelamatkannya, Pangeran Yingtian pasti sudah mati. Suzimo bahkan berani membunuh putra seorang kaisar. Bab 2597 selanjutnya. Siapa yang berikutnya? Berdiri di Sword Discourse Arena, Suzimo mengamati sekelilingnya dengan tatapan membara dan aura gemetar saat dia bertanya perlahan. Dewa surga di bawah tidak berani menatap matanya dan menghindarinya. Peringkat 1 dari 3 domain abadi yang menonjol sebelumnya juga terdiam dengan ekspresi waspada dan tidak mengatakan apapun. Awalnya, Putri Lang Qianqian ingin mencari kesempatan untuk melawan Suzimo sekali lagi. Tapi sekarang, dia mengesampingkan pemikiran itu. Bahkan Yingtian hampir mati, siapa yang bisa menjamin bahwa dia bisa selamat dari pertempuran? Bahkan jika dia berhasil bertahan hidup dengan cara yang sama seperti Yingtian, dia akan kehilangan muka dan kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Suzimo sangat puas dengan reaksi penonton di bawah.
Ini adalah efek yang dia inginkan ketika dia menyerang dengan ganas sebelumnya. Kalau tidak, akan sangat merepotkan jika begitu banyak kultivator datang menantangnya satu demi satu. Terlebih lagi, sebelum dia menyerang, dia sudah mengira seseorang akan menyelamatkan Ying Tian. Bagaimanapun, identitas Ying Tian memang istimewa. Raja Abadi Pusuan dan Guru Zhen Huiwen menjadi tuan rumah pertemuan 9 cakrawala dan tidak mungkin mereka membiarkan sang pangeran mati di depan mereka. Qin Che dari Grand Firmament Immortal Domain melirik ke samping. Bayangan, pergi. Dipahami, sosok tak kasat mata di belakang Qin Che ragu-ragu sejenak sebelum menyetujuinya. Dia tidak punya nama, semua yang dia miliki diberikan kepadanya oleh Qin Che. Bahkan nyawanya bukan miliknya dan dia siap mengorbankan dirinya demi Qin Che kapan saja. Dia hanyalah bayangan Qin Che. Ketika Suzimo melihat bahwa tidak ada yang akan bertarung, dia akan pergi ketika sesosok tubuh memasuki Sword Discourse Arena. Banyak petani yang disegarkan. Suzimo sedikit mengernyit. Masih ada yang berani datang. Wajah orang itu ditutupi dan tubuhnya sedikit berayun, seolah-olah dia adalah satu dengan kekosongan di sekitar Sword Discourse Arena. Seluruh tubuhnya tampak kabur dan buram. Setelah Shadow naik ke panggung, dia menyerang Suzimo tanpa berkata apa-apa. Tiba-tiba, dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di samping Suzimo dan menusuk ke arah belakang kepala Suzimo. Sial, pedang Qi merobek kehampaan dan mengeluarkan suara yang tajam. Ekspresi Suzimo tenang dan tidak tergerak. Faktanya, dia bahkan tidak berusaha menghindar. Bahkan sebelum pedang Qi mendarat di Suzimo, pedang itu menghilang dengan cepat dan menghilang. Serangan Shadow sebelumnya hanyalah tipuan. Bahkan pedang Qi yang tampak jasmani itu hanyalah ilusi. Sial, bayangan muncul sekali lagi. Kali ini, dia tiba di samping Suzimo dan menebas udara dengan niat membunuh. Suzimo bahkan tidak memandangnya dan masih tidak bergerak. Sosok itu menghilang sekali lagi dan menghilang. Shadow mengembangkan banyak dao dharma, termasuk dao penyembunyian, pembunuhan, dan ilusi. Adegan saat ini adalah hasil dari gabungan Dharmic Daos tersebut. Meskipun Suzimo belum pernah mencoba-coba dharma itu sebelumnya, dia mengandalkan persepsi rohnya dan tidak merasa terganggu sama sekali. Dua serangan Shadow sebelumnya tidak membuatnya merasa terancam. Bahkan setelah beberapa kali percobaan, Shadow tidak benar-benar menyerang. Astaga, bayangan muncul sekali lagi. Mati. Kali ini, Shadow merilis skill rahasia Essence Spirit pada Suzimo sambil beralih antara ilusi dan kenyataan. Apa yang awalnya hanya tipuan langsung berubah menjadi upaya pembunuhan nyata. Ekspresi Suzimo menjadi dingin. Shadow tidak ada di sini untuk berdebat sama sekali. Dalam pertarungan seni dharma antar kultivator, dia segera melepaskan keterampilan rahasia roh esensinya, jelas dia ingin membunuh. Jika dia tidak salah, orang ini diperintahkan oleh Qin Che untuk membunuhnya dan merebut panduan giok murni giok. Suzimo adalah orang yang tegas sejak awal. Begitu dia menyadarinya, tidak mungkin dia bisa menahan diri. Dia mengabaikan keterampilan rahasia roh esensi Shadow dan menyihir segel Dharma, menghantamkannya ke kepala yang terakhir. Rumah. Di saat yang sama, Suzimo melantunkan bahasa Sanskerta. Seketika, segel Dharma di tangannya sepertinya telah berubah menjadi puncak gunung yang tebal, megah, dan tak terjangkau yang runtuh dengan kekuatan yang mengejutkan. Ke arah tanah suci kebahagiaan, mata beberapa raja surgawi di biara Buddha berbinar ketika mereka melihat puncak gunung. Kilatan di mata Si Wunian semakin kuat saat dia bergumam, tidak disangka itu adalah keterampilan rahasia biara-biara Buddha, segel besar Gunung Meru. Anak ini memang memiliki warisan biara-biara Buddha. Anjing laut besar Gunung Meru. Itu adalah kekalahan sepihak. Segel besar Gunung Meru berat, kokoh, dan sederhana. Itu adalah yang paling efektif melawan teknik ilusi Dharmic Dao yang digunakan Shadow. Kembali ke pertemuan abadi cakrawala surgawi, bahkan Yunting tidak dapat langsung menghilangkan segel Dharma itu dan dirugikan. Itu bahkan lebih buruk lagi bagi Shadow. Berderak. Pedang Shadow dihancurkan oleh segel besar Gunung Meru. Puff. Meskipun lebih dari separuh kekuatannya telah hilang, segel Gunung Meru besar masih menyebabkan Shadow memuntahkan darah dan dia terlempar. Segel tangan Suzimo berubah sekali lagi. Sebelum sosok Shadow mendarat, seekor macan putih berukuran besar muncul di sebelah baratnya. Ia meraung dan membuka mulutnya yang berdarah, menggigit Shadow.
Gigitan dan auman macan putih itu telah membunuh Shadow. Itu adalah salah satu teknik pembunuhan terkuat Suzimo, koleksi mayat macan putih. Bayangan Qinche mati di tempat dan roh esensinya hancur. Amitabha, Guru Zhen Huiwen melantunkan proklamasi Buddha dengan lembut dengan ekspresi kasihan. Kali ini, baik Raja Abadi Pusuan maupun dia tidak berdiri untuk menyelamatkan Shadow. Bagaimanapun, Shadow hanyalah seorang pelayan di bawah pimpinan Qinche. Statusnya sangat jauh dari sang pangeran dan tidak layak bagi mereka berdua untuk bergerak. Di bawah Sword Discourse Arena, kerumunan menjadi gempar. Serangan balik Suzimo begitu ganas sehingga bayangan Qinche terbunuh di tempat setelah dua seni Dharma. Pada saat yang sama, banyak kultivator merasa lega. Untungnya, mereka tidak pergi ke Sword Discourse Arena dengan gegabah sebelumnya. Kalau tidak, mayat di atas sana saat ini mungkin salah satunya. Ekspresi Qinche menjadi gelap dan matanya bersinar dengan kilatan dingin. Menarik. Tiba-tiba, Qinche tersenyum dan bertepuk tangan, berkata dengan penuh arti, Suzimo, kamu sangat baik. Jalan di depan masih panjang, aku yakin kita bisa berinteraksi lagi. Semua orang bisa mendengar ancaman dari kata-kata Qinche. Qinche adalah seorang pangeran dan memiliki potensi untuk bersaing memperebutkan gelar keabadian tertinggi. Dia memiliki warisan dari Grand Pure Jade Manual dan pastinya bertekad untuk mendapatkan Jade Pure Jade Manual. Suzimo mengabaikan ancaman Qinche dan hanya menunjuk ke mayat Shadow, berkata dengan dingin, bawa dia pergi. Selanjutnya, seketika, diskusi di sekitar menjadi tenang. Suzimo mengalahkan dua dewa surga kelas 9 berturut-turut dan bahkan Pangeran Yingtian hampir mati. Siapa yang berani maju dan mati? Sebelumnya, sekelompok dewa surga sangat ingin menantang Suzimo. Tapi sekarang, ketika Suzimo berdiri di Sword Discourse Arena dan menantang para ahli surga abadi dari domain abadi 9 cakrawala dan tanah suci kebahagiaan, tidak satupun dari mereka yang berani menerima tantangan itu. Fufu, Suzimo terkekeh dan melompat turun dari Sword Discourse Arena, kembali ke Divine Firmament Immortal Domain. Grand Elder Academy tersenyum dan tampak puas. Dalam dua pertempuran sebelumnya, Suzimo tidak hanya membuat reputasi tertinggi untuk dirinya sendiri dan mengejutkan penonton, reputasi Akademi Langit dan Bumi juga mendapat manfaat secara tidak langsung. Setelah ini, ada beberapa dewa surga yang pergi ke arena untuk bertanding. Namun, segalanya tampak lebih hambar dibandingkan pertarungan Suzimo sebelumnya. Perdebatan antara dewa surga tidak menimbulkan banyak keributan dan berakhir dengan cepat. Berikutnya adalah acara utama pertemuan 9 cakrawala, pertarungan untuk peringkat abadi yang disempurnakan dan peringkat arhat. Bab 2598 berkultivasi secara diam-diam. Medan pegunungan pohon pembangun berbentuk setengah lingkaran. Menggunakan pegunungan sebagai fokus utama, di lembah di bawahnya, dua formasi abadi penyegel raksasa didirikan dan mereka dikenal sebagai medan perang pohon pembangun. Para dewa sempurna dari wilayah abadi 9 cakrawala dan para arahat dari tanah suci kebahagiaan berkompetisi di wilayah masing-masing. Mereka mandiri dan tidak saling mengganggu. Babak eliminasi di Builder Tree Battlefield terbuka untuk setiap Perfected Immortal. Dewa sempurna yang berpartisipasi akan mendapatkan lencana yang disebut lencana pohon pembangun. Setelah disuntikkan dengan True Essence, Builder Tree Badge akan mengaktifkan penghalang pertahanan yang terhubung ke formasi abadi. Tidak peduli bahaya apapun yang mereka hadapi, mereka akan selamat. Seorang ahli di alam keabadian yang disempurnakan adalah dukungan yang tak tergantikan untuk sekte atau faksi manapun. Tidak mungkin mereka membiarkan dewa yang sempurna untuk membunuh satu sama lain dan bertarung dengan nyawa mereka demi peringkat dewa yang disempurnakan. Itu akan menjadi tindakan yang merusak diri sendiri bagi domain abadi 9 cakrawala dan tanah suci kebahagiaan. Itulah alasan keberadaan lencana pohon pembangun. Di sisi lain, lencana pohon pembangun juga berkaitan erat dengan peringkat akhir. Di dua medan perang pohon pembangun, 100 dewa sempurna teratas yang memperoleh lencana pohon pembangun terbanyak akan memasuki pertempuran terakhir. Ada banyak format kompetisi untuk pertemuan 9 cakrawala. Namun, setelah berkali-kali mencoba, inilah yang paling adil dan masuk akal. Suzimo mendengarkan sebentar. Model ini mirip dengan saat dia mengambil bagian dalam seleksi sekte abadi saat itu. Kedua medan perang pohon pembangun telah lama dipersiapkan. Di sisi domain abadi cakrawala surgawi,
sekelompok ahli abadi yang sempurna berdiri satu demi satu. Para ahli terkenal seperti Sword Immortal Yue Hua, Zider Immortal Meng Yao, Perfected Immortal Wu Feng dan Chun Feng Jian tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini. Bahkan Yang Ruoxu bersiap untuk menjalani baptisan pembunuhan di medan perang pohon pembangun. Peningkatan menonton dari pinggir lapangan tidak pernah sebesar mengalaminya secara pribadi. Kakak, apakah kamu tidak ikut serta? Ketika Yun Zhu melihat Mo Qing tidak berdiri sepanjang waktu, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mo Qing ragu-ragu. Di lubuk hatinya yang terdalam, dia tidak bersedia berpartisipasi dalam pertarungan seperti itu. Yun Zhu tersenyum lembut dan membujuk, kakak, kamu tidak perlu terlalu menolak. Ini hanya partisipasi. Akan lebih baik jika kamu bisa masuk peringkat 100 besar. Jika tidak bisa, tidak apa-apa. Ada tanpa beban. Hanya ada 10 tempat di Perfected Immortal Ranking. Namun, jika seseorang dapat menduduki peringkat 100 teratas di medan perang pohon pembangun, mereka juga dapat memperoleh kesempatan untuk berkultivasi di bawah pohon pembangun. Dengan kata lain, pada pertemuan 9 cakrawala, hanya 200 dewa sempurna yang memenuhi syarat untuk berkultivasi di bawah pohon pembangun. Ini adalah godaan yang tak tertahankan bagi banyak dewa yang sempurna. Bahkan jika seseorang hanya berhasil berkultivasi di bawah pohon pembangun selama sebulan, itu setara dengan usaha 10.000 tahun. Selain itu, pohon pembangun hanya tidur setiap 100.000 tahun sekali. Ini adalah kesempatan langka yang tidak boleh dilewatkan. Baiklah, Mo Qing mengangguk. Tak lama kemudian, ribuan dewa sempurna dari domain abadi cakrawala surgawi, termasuk 4 peri besar, memasuki medan pertempuran. Terlepas dari beberapa dewa sempurna yang alam budidayanya terlalu rendah dan berpikir bahwa mereka tidak memiliki harapan, kebanyakan dari mereka bermaksud bertarung di medan perang pohon pembangun. Di sisi domain abadi 9 cakrawala, puluhan ribu dewa sempurna memasuki medan pertempuran. Situasi di Tanah Suci Kebahagiaan tidak jauh berbeda. Dewa dan arhat yang sempurna menggunakan lencana pohon pembangun mereka dan secara acak dipindahkan ke berbagai bagian medan perang pohon pembangun. Pertarungan besar-besaran antara dewa sempurna telah resmi dimulai. Su Zimo memandang dengan kasar. Catur abadi Jun Yu dari domain abadi cakrawala surgawi, Qin Che dari domain abadi cakrawala agung, Lin Lei dari domain abadi cakrawala hijau, Peri Jialan dari domain abadi cakrawala hijau, Zhuo Wuchen dan Yun Mubai dari domain abadi cakrawala putih, semua kandidat terbaik di Perfected Immortal Ranking ini sangat mendominasi. Saat Battle Royale dimulai, mereka tidak memilih untuk membentuk tim dengan yang lain. Sebaliknya, mereka maju sendirian dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Di antara 4 peri besar, selain Chess Immortal Jun Yu, Zider Immortal Meng Yao dan Book Immortal Yun Zhu juga mengandalkan metode mereka sendiri untuk merebut lencana pohon pembangun secara terus-menerus dan lancar. Mo Qing tidak suka berkelahi dan dia juga tidak berinisiatif mencari lawan. Dalam keadaan normal, akan sulit baginya untuk mendapatkan lencana pohon pembangun yang cukup jika dia berpartisipasi dalam Battle Royale ini. Namun, selalu ada dewa sempurna yang berpikir bahwa lukisan abadi Mo Qing adalah yang terlemah di antara 4 peri besar dan mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Berita tentang Mo Qing merobek buku lukisan di pertemuan abadi cakrawala surgawi telah lama menyebar ke seluruh wilayah abadi 9 cakrawala. Banyak dewa sempurna secara naluriah merasa bahwa kekuatan tempur Mo Qing telah menurun setelah kehilangan buku lukisan dan tidak terlalu menjadi ancaman. Namun, tak satu pun dari mereka menyangka bahwa Mo Qing akan maju dalam ranah kultivasinya dengan bantuan diagram iblis abadi hantu surgawi dan mendapatkan wawasan baru tentang Dao lukisan. Bahkan tanpa buku lukisan, kekuatan tempur Mo Qing adalah yang terbaik di antara dewa sempurna. Hanya saja dia jarang bertarung melawan orang lain, menciptakan kesalahpahaman bahwa lukisan abadi itu lemah. Dengan dewa sempurna yang datang mengetuk pintunya, jumlah lencana pohon pembangun di tubuh Mo Qing terus meningkat. Yang Ruoxu hanyalah seorang dewa yang disempurnakan konvergensi. Tidak butuh waktu lama baginya untuk dikalahkan oleh Hollow Nether Perfected Immortal di dalam dan sayangnya tersingkir. Baik itu wilayah abadi 9 cakrawala atau Tanah Suci Kebahagiaan, hampir semua perhatian para kultivator terfokus pada 2 medan perang pohon pembangun di bawah. Saat pertempuran berlangsung, semua orang berdiskusi dan berkomentar. Su Zimo hanya melihatnya sebentar sebelum menenangkan diri. Dia diam-diam memperluas koneksi tubuh sejati teratai hijau miliknya di bawah tanah.
Kesadaran roh Suzimo mengikuti akar yang tebal dan secara bertahap sampai pada wujud sebenarnya dari pohon pembangun. Pada saat itu, seolah-olah dia telah berubah menjadi teratai hijau penciptaan dan berakar di sini. Akarnya terjalin dengan akar pohon pembangun dan mulai menyerap kekuatan hidup pohon pembangun. Suzimo tidak berani menyerapnya terlalu cepat. Pertama, dia khawatir akan membuat pohon pembangun khawatir. Kedua, dia takut menarik perhatian. Selain sekelompok ahli keabadian sempurna, ada juga banyak raja abadi yang mempertahankan benteng di pertemuan 9 cakrawala. Semua raja abadi ini memiliki indera yang tajam. Jika terjadi sesuatu, kemungkinan besar beberapa dari mereka akan curiga. Seiring berjalannya waktu, pertempuran di medan perang pohon pembangun di bawah semakin intensif. Serangkaian seruan terdengar dari kerumunan dari waktu ke waktu. Suzimo tidak peduli dan tidak tertarik. Dia terus menyerap dan menyempurnakan pohon pembangun secara rahasia untuk memperkuat tubuh sejati teratai hijau. Hanya dalam sehari, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh sejati teratai hijau telah mengalami peningkatan yang sangat nyata. Jika dia berkultivasi dengan kecepatan ini, tubuh sejati teratai hijau mungkin bisa tumbuh hingga puncak kelas 11 dalam beberapa hari. Saat tubuh sejati teratai hijau tumbuh, tingkat kultivasinya juga akan meningkat dan dia akan mencapai puncak surga abadi kelas 9. Suzimo berkultivasi dalam keheningan dan menyerap serta menyempurnakan energi kehidupan pohon pembangun. Meskipun dia telah menekannya sepanjang waktu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memancarkan aura unik milik ras flora. Aura ini bercampur dengan pohon pembangun dan teratai hijau penciptaan. Meskipun dewa yang sempurna mungkin tidak dapat merasakannya, hal itu tidak dapat disembunyikan dari beberapa ahli Raja Abadi. Ekspresi Raja Abadi King yang berubah, seolah dia merasakan sesuatu. Pada saat yang sama, di sisi domain abadi Cakrawala Hijau, Ratu Abadi Linglong merasakan sesuatu yang tidak biasa pada Suzimo. Dia buru-buru menyulap keterampilan rahasia melalui kehampaan rahasia yang tak ada habisnya, menciptakan penyembunyian yang bisa menyembunyikan rahasia surgawi di sekitar Suzimo. Raja Abadi King yang melirik ke samping dan mengamati sisi Suzimo. Ketika dia tidak menemukan apapun, dia mengerutkan kening dan menarik kembali pandangannya. Bab 2599 Pemikiran Tubuh Utama. 5 hari kemudian. Babak penyisihan 2 medan perang pohon pembangun hampir berakhir. Di sisi domain abadi Cakrawala Surgawi, Dewa Catur Junyu memimpin jauh dan memiliki lencana pohon pembangun terbanyak kedua. Berikutnya adalah pedang abadi Yue Hua. Yunzu, Mo Qing dan Meng Yao semuanya masuk dalam 100 teratas. Hanya ada 8 dewa sempurna dari domain abadi Cakrawala Surgawi yang masuk dalam 100 teratas, setengah dari mereka adalah 4 peri besar saja. Peri Jialan, Zuo Wuchen dan kandidat populer lainnya yang disebutkan sebelumnya juga termasuk di antara 100 teratas. Pangeran Qinche dari domain abadi Cakrawala Agung adalah orang yang memiliki lencana pohon pembangun paling banyak. Persaingan untuk peringkat keabadian sempurna kali ini terlalu ketat. Dari kelihatannya, setidaknya ada 3 orang yang memiliki peluang untuk mendapatkan gelar keabadian tertinggi. Catur abadi dari domain abadi Cakrawala Surgawi Junyu, Qinche dari domain abadi Cakrawala Besar dan Lin Lei dari domain abadi Cakrawala Hijau. Menurutku, Zuo Wuchen dari domain abadi Cakrawala Putih juga memiliki peluang dan tidak jauh lebih lemah dari mereka bertiga. Para ahli tingkat atas ini pasti menahan diri dengan kartu truf mereka di babak penyisihan. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan kompetisi final. Selama beberapa hari terakhir, banyak pembudidaya di puncak pohon pembangun berdiskusi. Bahkan beberapa raja abadi berbincang satu sama lain dan mengomentari dewa sempurna yang berpartisipasi dalam pertempuran di bawah. Dibandingkan dengan domain abadi 9 Cakrawala, jelas tidak ada ambiguitas tentang babak penyisihan di sisi tanah suci kebahagiaan. Peringkat 1 babak penyisihan adalah Si Wunian. Dia jauh lebih unggul dari yang lain dalam hal jumlah lencana pohon pembangun yang diperoleh. Selama 5 hari terakhir, Suzimo tidak terlalu banyak menonton pertempuran itu. Dia menyerap dan memurnikan energi kehidupan dari pohon pembangun dan mengolahnya secara terus-menerus. Tubuh sejati teratai hijau berkembang pesat dan ranah budidayanya maju pesat, dia hampir mencapai puncak surga abadi kelas 9. Tentu saja, bahkan jika dia berkultivasi ke puncak surga abadi kelas 9 di sini dan menyentuh penghalang alam yang sempurna, Suzimo tidak akan mampu menerobos sini.
Kemajuan tubuh sejati teratai hijau menuju alam yang sempurna bukanlah hal yang sepele. Ini bukan hanya peningkatan ranah budidayanya dengan kondensasi buah dao menjadi dewa yang sempurna. Pada saat yang sama, itu berarti tubuh sejati teratai hijau akan tumbuh hingga kelas 12. Teratai hijau penciptaan akan matang sepenuhnya dan berada pada puncaknya. Saat itu, tidak ada yang tahu perubahan apa yang akan terjadi. Saat ini, ada banyak raja abadi yang mengelilinginya. Jika Suzimo menerobos ke sini, garis keturunan teratai hijau penciptaan pasti akan terungkap, itu sama saja dengan bunuh diri. Ada begitu banyak ahli raja abadi dari berbagai sekte dan faksi sehingga bahkan Master Sekte Akademi mungkin tidak dapat melindunginya. Selain itu, Dao Dharma yang dikembangkan oleh tubuh sejati teratai hijau sangatlah kompleks. Dia telah mengembangkan tabo mistik classics dari Dao abadi, Buddha, dan Iblis. Ada juga teknik budidaya yang kuat dari Iblis Dao seperti The Mystic Classic of 12 Raja Iblis dari Great Wilderness. Dalam keadaan seperti itu, akan menjadi sangat sulit dan rumit untuk memadatkan buah Dao dan menerobosnya. Tanpa peluang yang bagus, akan sulit untuk menerobos. Setelah babak penyisihan selesai, para pembudidaya kembali ke sekte mereka dan beristirahat malam itu. Pertarungan peringkat terakhir akan diadakan pada hari berikutnya untuk menentukan 10 tempat pada peringkat keabadian dan arhat yang disempurnakan. Avicii. Tubuh utama marsial Dao membuka matanya dan api Dao ungu di dalamnya perlahan-lahan ditarik kembali. Dia mengambil kesimpulan dari Dao Dharma yang tak ada habisnya dan menghembuskannya dengan lembut. Dia mendapat banyak manfaat dari deduksinya kali ini. Dia telah memahami inti dari formulasi marsial Dao Dharma untuk alam selanjutnya. Namun, masih ada beberapa detail yang belum bisa dia pahami. Selain itu, kabut di depan telah menghilang secara bertahap dan badan utama marsial Dao samar-samar bisa melihat masa depan. Dao Dharma umat manusia diturunkan melalui Dao abadi, Iblis, dan Buddha. Setan memiliki Iblis Dao. Ada 10.000 Tao Dharma dalam 10.000 ras. Namun, pada akhirnya, semua Tao Dharma akan menyatu menjadi satu dan mengarah pada tujuan yang sama. Mungkin sama untuk marsial Dao. Akhir dari Dao selalu serupa. Tidak peduli apapun Dharmic Dao yang dikembangkan, mereka pada akhirnya akan menuju ke pantai yang sama. Dia tidak dapat memastikan ranah Dao bela diri selanjutnya untuk saat ini. Namun, dalam pengasingan ini, sebuah pemikiran tiba-tiba terlintas di benak tubuh utama marsial Dao. Itu adalah pemikiran yang sangat berani yang bahkan mungkin menghasilkan peluang kecil untuk bertahan hidup. Namun, begitu dia berhasil, dengan inspirasi itu, dia mungkin bisa menciptakan Dao unik baginya yang tidak dapat dilampaui atau ditiru oleh siapapun. Sampai batas tertentu, Dao Dharma dari Dao bela diri tidak berbeda dengan Dao abadi, Buddha, dan Iblis, dan tidak melampaui batasan dunia ini. Namun, keberadaannya adalah sebuah variabel dan dia adalah pendiri Dao bela diri. Tubuhnya mencium ribuan kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia serta memupuk semua sutra. Itulah alasan mengapa marsial Dao bisa melepaskan kekuatan tempur yang begitu menakutkan di tangannya. Murid-muridnya, Bei Mingsue dan Carefree, bukanlah satu-satunya yang bisa mengolah Dao bela diri. Semua makhluk hidup di dunia bisa dan naik menjadi abadi. Marsial Dao bukan miliknya sendiri. Namun, jika dia bisa memverifikasi pemikirannya ini dan mensintesis fakta bahwa dia adalah variabel bersama dengan dasar Dao bela diri, dia mungkin bisa menerobos semacam batasan hukum dan melangkah ke dunia yang tidak diketahui, tidak dapat diduga, dan tidak diketahui, dunia yang tak tersentuh. Sejak awal, badan utama marsial Dao telah berusaha melampaui segalanya. Dia tidak hanya ingin mengungguli orang lain, tapi juga dirinya sendiri. Selama periode budidaya pengasingan ini, tubuh utama marsial Dao mengolah tubuh Dao-nya sambil menyimpulkan Dao Dharma. Tubuh marsial Dao sejati akan mencapai alam yang sempurna. Pada hari ke-6 pertemuan 9 Cakrawala, pertarungan peringkat terakhir dari peringkat abadi yang disempurnakan dan peringkat arhat secara resmi dimulai. Para pembudidaya di dua daftar peringkat dibagi menjadi dua medan perang dan bertarung berpasangan. Setelah setiap putaran, para pembudidaya akan diberikan waktu yang cukup untuk beristirahat. Oleh karena itu, pertarungan peringkat harus berlangsung selama 2 hari. Pertandingan pertama dari peringkat keabadian sempurna adalah Kince melawan keabadian sempurna tingkat 9 dari domain abadi Cakrawala Ungu. Meskipun dewa sempurna tingkat 9 ini tidak lemah,
dia tidak memiliki peluang melawan Pangeran Qinche. Dia mengaku kalah dalam waktu kurang dari 10 langkah. Pertandingan kedua adalah Junyu melawan Dewa Abadi tingkat 9 dari domain abadi Cakrawala Hijau. Junyu juga menang dengan mudah. Pertandingan ketiga adalah antara Lin Lei dan Mo Qing. Mo Qing tidak ambil bagian dalam pertempuran dan mengaku kalah. Banyak kultivator berpikir bahwa lukisan abadi Mo Qing membuat pilihan ini karena dia tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang. Hanya Suzimo, Yun Zhu dan yang lainnya yang tahu bahwa Mo Qing hanya tidak mau bertarung. Baginya, sudah cukup jika dia bisa masuk dalam 100 besar dan mendapatkan kesempatan untuk berkultivasi di bawah pohon pembangun. Suzimo menangkap beberapa korek api dengan santai sebelum menenangkan diri untuk berkultivasi secara rahasia. Hari ke-6 berlalu. 50 tempat teratas sudah diputuskan. Di antara mereka, di sisi domain abadi Cakrawala Surgawi, selain lukisan abadi Mo Qing yang mundur di awal, 3 dari 4 peri besar lainnya berada di peringkat 50 besar. Sword Immortal Yuehua juga memimpin jauh. Semua orang tahu bahwa pertarungan peringkat di hari ke-7 akan lebih intens. Hari terakhir adalah bentrokan antara para ahli immortal sempurna. Setelah istirahat malam, pertarungan peringkat dimulai keesokan paginya. 50 dewa sempurna yang tersisa di sisi domain abadi 9 Cakrawala bertarung sekali lagi. Pertempuran ini sangat intens dan para kultivator yang menonton merasakan jantung mereka berdetak kencang saat darah mereka mendidih. Di sela-sela itu, dua dewa sempurna bahkan kehabisan kartu truf terakhir mereka dan bertarung imbang. Di puncak pohon pembangun, di antara sejumlah besar kultivator, mungkin hanya ada satu orang yang tidak terlalu memikirkan pertarungan peringkat-peringkat abadi sempurna dan peringkat arhat. Sebaliknya, dia memanfaatkan kesempatan ini untuk diam-diam berkultivasi dan berkembang pesat. Bab 2600 Penjara Astral. Hari ke-7 Pertemuan 9 Cakrawala. Setelah tengah hari, pertarungan peringkat untuk peringkat abadi sempurna dan peringkat arhat telah memasuki fase terakhir. Di sisi tanah suci kebahagiaan, Si Unian memenangkan segalanya dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Di sisi domain abadi 9 Cakrawala, Dewa Catur Junyu, Pangeran Qinche, Lin Lei, dan Zuo Wuchen memimpin jauh dengan kemenangan telak. Dao Catur Junyu, keterampilan rahasia Kaisar Qinche, tombak Lin Lei, dan Dao Pedang Zuo Wuchen meninggalkan kesan mendalam pada para penggarap yang hadir. Jika tidak ada yang salah, yang abadi yang sempurna dari generasi ini akan lahir di antara mereka. Pertarungan selanjutnya adalah antara Zider Immortal Meng Yao dan Lin Lei. Dao Meng Yao melalui musiknya. Tidak masalah jika dia melawan kultivator biasa. Namun, melawan Perfected Immortal tingkat atas seperti Lin Lei, sulit bagi Dharmic Dao-nya untuk melepaskan kekuatannya secara langsung. Suara sitar Meng Yao tidak dapat mempengaruhi Dao Heart Lin Lei sama sekali. Lin Lei memegang tombaknya dengan aura yang sangat deras dan mengalahkan Zider Immortal Meng Yao. Setelah itu, buku abadi Yun Zhu melawan Pangeran Qinche. Tidak mengherankan, Yun Zhu dikalahkan dalam pertempuran ini. Meski begitu, penampilan Yun Zhu menuai pujian. Sejak awal, Yun Zhu sepertinya menahan diri. Meskipun pada akhirnya dia dikalahkan, dia tidak tampak celaka sama sekali dan mundur dengan anggun. Banyak raja abadi yang diam-diam berspekulasi bahwa kekuatan tempur dari buku abadi Yun Zhu kemungkinan besar cukup baginya untuk menduduki peringkat pada peringkat abadi yang disempurnakan. Sangat disayangkan dia memiliki peringkat yang buruk di babak penyisihan, menyebabkan dia harus menghadapi Pangeran Qinche sebelum waktunya dan tersingkir. Malam, di sisi tanah suci kebahagiaan, pertarungan peringkat untuk peringkat arhat adalah yang pertama berakhir. Peringkat arhat generasi ini telah keluar. Seperti yang diharapkan semua orang, peringkat teratas arhat dengan gelar tertinggi adalah Si Unian dari Gunung Meru Tanah Suci Kebahagiaan. Si Unian memenangkan segalanya sepanjang perjalanannya dan terlebih lagi, semuanya telak. Tidak ada keraguan terhadap penganugerahannya sebagai yang tertinggi. Peringkat 1 dari peringkat arhat, Si Unian. Peringkat 2, Wu Gouni. Peringkat 3, Wu. Peringkat 4, Suba. Peringkat 5, Tianmu. Peringkat 6, Ding Li. Peringkat 7, Budong. Peringkat 8, Luodu. Peringkat 9, Pomo. Peringkat 10, Daren. Sedangkan untuk domain abadi 9 Cakrawala, pertarungan peringkat sudah akan segera berakhir.
Dua pertarungan pertama adalah Qin Che melawan Zhuo Wuchen dan Jun Yu melawan Lin Lei. Qin Che dan Jun Yu masing-masing menang. Ini berarti Qin Che atau Jun Yu lah yang akan menjadi dewa abadi tertinggi. Pertarungan saat ini adalah antara Lin Lei dan Zhuo Wuchen untuk memperebutkan tempat ketiga di Perfected Immortal Ranking. Setelah pertarungan yang intens, Lin Lei menang setelah pertarungan yang tragis. Zhuo Wuchen tidak ditakdirkan untuk berada di tiga besar peringkat abadi yang disempurnakan dan dikalahkan. Lin Lei menyeret tubuhnya yang terluka kembali ke domain abadi cakrawala hijau. Lin Luo segera menghampirinya dan menghiburnya, "Saudaraku, selamat. Ibu memujimu sebelumnya. Tidak buruk bagimu untuk menjadi yang ketiga." Lin Lei menggelengkan kepalanya dengan lembut dan tersenyum pahit. Dia secara alami tidak puas dengan menjadi peringkat tiga di peringkat abadi yang disempurnakan. Namun, ada catur abadi Jun Yu dan Pangeran Qin Che di generasi ini. Memang benar dia tidak bisa mengalahkan mereka. Lin Lei mengusap kepala Lin Luo dengan lembut dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudari, lihatlah Su Zimo. Jangan mengira dia sangat kuat hanya karena tidak ada orang yang bisa menandinginya di alam surga abadi, banyak orang yang lebih kuat dari dia. Seseorang hanya bisa disebut teladan sejati setelah maju ke alam yang sempurna. Prestasinya saat ini bukanlah apa-apa." Lin Luo cemberut. "Saudaraku, bagaimana kamu tahu bahwa dia akan gagal setelah memasuki alam yang sempurna? Menurutku, potensinya jauh lebih besar daripada kamu." Lin Lei sedikit meremehkan. Dia hanya sebanding denganku jika dia memenuhi syarat untuk ikut serta dalam kompetisi peringkat keabadian sempurna dan dapat memperoleh peringkat 3. "Leier, kamu masih sombong." Ratu Abadi Linglong menggelengkan kepalanya dengan lembut. "Sampai saat ini dalam kultivasimu, kamu berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan di antara rekan-rekanmu. Namun, kamu menderita kerugian besar yang tak terduga di kota Langfeng. Bahkan setelah kamu baru saja mengalami kemunduran lagi di peringkat keabadian sempurna, kamu tidak berniat untuk merenungkan dirimu sendiri." Lin Lei tentu saja tidak berani membantah teguran Ratu Abadi Linglong dan hanya menundukkan kepalanya dalam diam. Pertarungan berikutnya adalah pusat atraksi sebenarnya. Pangeran Qin Che melawan Chess Immortal Jun Yu. Bahkan para biksu dari Tanah Suci Kebahagiaan berkumpul untuk menyaksikan pertempuran tersebut. "Zimo, menurutmu siapa yang akan menang?" Yun Zu melirik ke samping dan bertanya. Su Zimo masih berkultivasi dan sepertinya tidak mendengar atau memperhatikan apapun. "Zimo." Yun Zu khawatir saat melihat Su Zimo dalam keadaan yang aneh. Meskipun matanya tertuju pada medan perang, dia tampak kesurupan dengan pikirannya berada di tempat lain. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuhnya dengan lembut saat dia memanggil sekali lagi. Menghirup udara dalam-dalam, Su Zimo terbangun dari kondisi kultivasinya. Dalam 7 hari pertemuan 9 cakrawala, dia berkultivasi dengan bantuan pohon pembangun dan tubuh sejati teratai hijau tumbuh dengan kecepatan yang mengerikan, itu telah mencapai puncak surga abadi kelas 9. Namun, dia tidak merasakan penghalang dari alam yang sempurna. Jika dia ingin menerobos, dia harus mengkonsolidasikan pemahamannya dan mencari peluang yang cocok. Sekarang Yun Zu telah membangunkannya, dia tidak punya niat untuk terus berkultivasi untuk saat ini. Dia bersiap untuk menyaksikan pertempuran terakhir dari Perfected Immortal Ranking. "Apa kamu baik-baik saja?" Yun Zu bertanya. Su Zimo tersenyum dan mengangguk. Mengingat pertanyaan Yun Zu sebelumnya, dia berkata dengan suara rendah, "Menurutku, Jun Yu memiliki peluang lebih tinggi. Jika itu terjadi 1000 tahun yang lalu, Jun Yu dan Qin Che mungkin setara. Tapi sekarang Jun Yu telah memperoleh warisan Ratu Abadi Linglong, itu merupakan peningkatan yang sangat jelas pada kekuatan tempurnya." Saat senja turun, pertempuran besar terjadi. Saat dua ahli keabadian sempurna menyerang, mereka tidak menguji keadaan dan melepaskan kartu truf terkuat mereka. Dalam pertarungan level ini, seseorang bisa kalah jika ceroboh. Jun Yu memegang papan catur di tangannya dan membawa langit berbintang di punggungnya. Seluruh medan perang sepertinya telah berubah menjadi papan catur saat dia berdiri di luar, memanipulasi nasib setiap bidak catur. Bahkan Qin Che hanyalah bidak catur di tangannya. Metode Qin Che juga sangat menakutkan. Garis keturunan kaisar sangat mendominasi saat dia dengan paksa melepaskan fenomena garis darahnya. Seolah-olah pasukan berdarah besi berkumpul di belakangnya dan satu perintah menghancurkan permainan catur.
Intensitas pertarungan kedua belah pihak meningkat terus-menerus dan mereka bahkan melepaskan skill rahasia Essence Spirit. Tak lama kemudian, ia mencapainya dan kemenangan dapat ditentukan kapan saja. Tiba-tiba, Qin Che menyentuh gelabelanya dengan jarinya dan mengeluarkan sebuah buku kuno berwarna merah tua, menciptakan diri lain tepat di depan semua orang. Keduanya terlihat identik bahkan dalam hal ranah kultivasi. Itu adalah panduan giok murni agung dari salah satu buku klasik mistik tabu, panduan giok 3 yang murni. Kerumunan orang tergerak ketika mereka melihat itu. Qin Che sendiri sudah cukup untuk melawan Chess Immortal Jun Yu dengan hasil imbang. Bagaimana Jun Yu bertahan melawan kekuatan gabungan dua Qin Che? Kembali ke pertarungan antara Su Zimo dan Yun Ting, setelah Su Zimo melepaskan tubuh purba, Yun Ting dikalahkan sepenuhnya. Dan sekarang, Qin Che menggunakan Grand Pure Jade manual untuk menyingkat badan moralitas. Meskipun fisik tubuh moralitasnya biasa saja, kesadaran rohnya sangat kuat dan bahkan bisa melepaskan keterampilan rahasia roh esensi. Di medan perang, ekspresi Jun Yu tenang. Dia tidak bingung saat melihat Qin Che melepaskan tubuh moralitasnya. Karena itu masalahnya, aku akan membiarkanmu menyaksikan kemampuanku. Jun Yu menyulap segel tangan berulang kali dengan kedua tangannya dan kesadaran rohnya dikeluarkan secara besar-besaran. Kekuatan yang sangat luar biasa turun seolah-olah dunia dikunci dan dibatasi. Menunjuk ke arah Qin Che, Jun Yu berkata dengan lembut, penjara astral. Kekuatan surgawi yang tiada taranya, penjara astral. Bab 2601 akhir yang sempurna. Ketika mereka melihat itu, para penggarap terkejut. Kilatan juga melintas di mata Raja Abadi. Seberapa sulitkah memahami kekuatan surgawi yang tiada taranya? Peluang, bakat, dan pemahaman adalah faktor-faktor yang tidak boleh kurang. Di dunia surgawi saat ini, Jun Yu adalah satu-satunya dewa sempurna yang telah memahami kekuatan suci yang tiada taranya. Bahkan di antara para ahli Raja Abadi yang hadir, tidak satupun dari mereka yang dapat memahami kekuatan suci yang tiada taranya saat itu. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kelangkaan kekuatan suci yang tiada taranya sebanding dengan Tabo Mystic Classics. Lebih jauh lagi, sejak peringkat keabadian dan arhat yang disempurnakan ditetapkan, dewa yang disempurnakan yang dapat memahami kekuatan surgawi yang tiada taranya tidak terkalahkan di antara rekan-rekan mereka. Tanpa kecuali, semuanya dianugerahi gelar keabadian tertinggi. Saat Jun Yu melepaskan kekuatan sucinya yang tak tertandingi, penjara astral, tidak ada keraguan tentang hasil dari pertempuran ini. Dalam hal kekuatan, kekuatan suci yang tiada taranya dapat menekan dewa sempurna hampir sepenuhnya. Raja Abadi Malam Panjang dari wilayah Abadi Cakrawala Agung menoleh ke arah Raja Abadi King Yang dan berkata, tidak disangka bahwa wilayah Abadi Cakrawala Surgawi akan melahirkan penjelmaan monster seperti itu. Terlebih lagi, dia adalah seorang wanita. Sungguh mengejutkan. Ini memang jarang. Raja Abadi King Yang sedikit mengangguk. Wanita terakhir yang mengejutkan banyak makhluk abadi adalah Ratu Abadi Linglong dari domain Abadi Cakrawala Hijau. Ratu Abadi Linglong datang dari dunia bawah dan terus berkembang, bahkan pada akhirnya menjadi Ratu Abadi. Hal ini menyebabkan kehebohan besar di wilayah Abadi 9 Cakrawala. Tatapan Raja Abadi Malam Panjang beralih dan melewati Ratu Abadi Linglong dengan cara yang tampaknya tidak disengaja. Untuk memahami penjara astral, seseorang harus memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam Dharmic Dao ruang dan waktu. Dari Dao Dharma spasial wanita ini, dia tampaknya dibimbing oleh guru kuat lainnya. Raja Abadi Malam Panjang memiliki gua surga besar dan dianggap sebagai Raja Abadi tertinggi yang wilayah budidayanya bahkan di atas Ratu Abadi Linglong. Secara alami, dia tahu bahwa Jun Yu membawa beberapa jejak Dharma Dao dari Ratu Abadi Linglong. Kenyataannya, di pertemuan Abadi Cakrawala Surgawi, Jun Yu belum memahami kekuatan suci yang tiada taranya ini. Itu semua berkat 3 hari yang dia habiskan bermain catur dengan Su Zimo di kamar. Pada hari ketiga, dia menyaksikan seluruh proses Su Zimo menyelesaikan Linglong Zungsuang ke-8 dan memperoleh beberapa inspirasi dan wawasan. Dia menggabungkannya dengan Dharmic Dao pribadinya untuk memahami kekuatan surgawi yang tiada taranya. Raja Abadi Malam Panjang berkata, menurut pendapatku, pertarungan ini tidak perlu dilanjutkan. Catur Abadi Jun Yu harus menjadi pemenangnya. Tepat, Raja Abadi King yang mengangguk juga. Bagaimanapun juga, Qin Che adalah seorang pangeran dan memiliki status bangsawan dengan dukungan seorang kaisar.
Dia tidak perlu kehilangan nyawanya demi gelar dewa yang disempurnakan tertinggi. Di medan perang, setelah Qin Che melepaskan badan moralitasnya, dia menyadari bahwa dia dan badan moralitasnya tidak dapat bergerak sama sekali. Waktu bukanlah satu-satunya hal yang terpenjara, ruang juga. Kecuali mereka memiliki kekuatan-kekuatan suci lain yang tiada taranya, tidak mungkin dewa sempurna bisa membebaskan diri dari penjara astral. Saat kekuatan surgawi yang tak tertandingi turun, medan perang tiba-tiba menjadi sunyi. Bahkan udara pun membeku dan semua suara lenyap tanpa bekas. Di depan Junyu, Qin Che seperti ikan di talenan yang bisa disembelih sesuka hati. Dengan ekspresi acuh tak acuh, Junyu menjentikkan jarinya dengan lembut. Sepotong catur hitam merobek kekosongan dan terbang perlahan menuju gelabela Qin Che. Qin Che menyaksikan tanpa daya dalam keterkejutan dan kemarahan saat bidak catur hitam itu terbang ke arahnya. Ini adalah kekuatan dari kekuatan suci yang tiada taranya. Di sisi lain, sedikit ketakutan melintas di mata Si Wunian saat melihat itu. Dia sudah menjadi biksu paling terkemuka di biara Buddha dalam 100.000 tahun terakhir. Meski begitu, dia belum memahami kekuatan suci yang tiada taranya. Tepatnya, kekuatan suci tertinggi yang dia kendalikan telah menyentuh ambang kekuatan suci yang tiada taranya tetapi belum berhasil dikembangkan. Saat itu, dua kekuatan yang sangat mendominasi menyerbu dan menerobos ruang terbatas di medan perang. Di bawah dorongan Raja Abadi Malam Panjang dan Raja Abadi King Yang, Raja Abadi Pusuan dan Master Zhen Huiwen menyerang pada saat yang sama untuk menyelamatkan Qin Che dan mengakhiri pertempuran dengan paksa. Qin Che mendapatkan kembali kebebasannya dan melihat bidak catur hitam yang ada tepat di depannya. Secara naluriah, dia mundur beberapa langkah dan memandang Junyu di seberangnya, sambil mengutuk dalam hati, wanita gila. Dia memiliki barang penyelamat nyawa yang diberikan oleh ayahnya dan Junyu pasti tidak akan bisa membunuhnya. Namun, rasa takut menjadi tidak bisa bergerak dan tidak mampu mengendalikan apapun masih memberinya rasa gentar. Raja Abadi Pusuan tersenyum lembut dan menyatakan, kalian berdua adalah teladan langka dari wilayah abadi 9 Cakrawala. Karena hasilnya telah diputuskan, kalian tidak perlu bertarung sampai mati. Ekspresi Qin Che sangat buruk. Dia mendengus dengan dingin dan menjentikkan lengan bajunya sebelum pergi. Persaingan untuk peringkat abadi yang disempurnakan secara resmi berakhir di sini. Peringkat 1 dari peringkat abadi yang disempurnakan, catur abadi Junyu dari domain abadi Cakrawala Surgawi. Peringkat 2, Qin Che dari domain abadi Cakrawala Agung. Peringkat 3, Lin Lei dari domain abadi Cakrawala Hijau. Peringkat 4, Zhuo Wuchen dari domain abadi Cakrawala Putih. Peringkat 5, Peri Jialan dari domain abadi Cakrawala Hijau. Peringkat 6, Yun Mubai dari domain abadi Cakrawala Putih. Peringkat 7, Ding Yuan dari domain abadi Cakrawala Ungu. Peringkat 8, Sige dari domain abadi Cakrawala Hijau. Peringkat 9, Yue Hua dari domain abadi Cakrawala Surgawi. Peringkat 10, Peri Ling Huang dari domain abadi Cakrawala Eliksir. Peringkat keabadian yang disempurnakan kali ini agak istimewa. Tidak hanya 3 peri menempati 3 dari 10 tempat, yang maha sempurna abadi juga seorang peri. Sejak peringkat keabadian sempurna ditetapkan, ini adalah pertama kalinya peri dianugerahi gelar tertinggi. Selain itu, tidak ada keabadian yang disempurnakan dari domain abadi Cakrawala Giok di peringkat keabadian yang disempurnakan. Dalam pertempuran di kota Langfeng, 5 penguasa kota dari domain abadi Cakrawala Giok yang memiliki kesempatan bersaing untuk peringkat abadi yang disempurnakan semuanya dibunuh oleh Desolate Martial dari domain Vien, menyebabkan mereka menderita kerugian yang sangat besar. 2 daftar peringkat raksasa dari peringkat keabadian sempurna dan peringkat arhat digantung di pohon pembangun. Ada total 20 dewa sempurna dan setiap nama bersinar dengan cahaya yang berbeda-beda. 20 orang itu adalah paragon dan inkarnasi monster terkuat dan paling menonjol dari domain abadi 9 Cakrawala dan tanah suci kebahagiaan selama 100.000 tahun terakhir. Dalam 100.000 tahun terakhir, 9 wilayah abadi Cakrawala dan tanah suci kebahagiaan telah melahirkan dewa sempurna yang tak terhitung jumlahnya. Namun, hanya 20 orang itu yang memenuhi syarat untuk meninggalkan nama mereka di peringkat keabadian dan arhat yang disempurnakan. Semua kultivator memandang nama-nama pada peringkat keabadian yang disempurnakan dengan rasa hormat dan iri hati. Merupakan suatu kehormatan tertinggi dalam hidup mereka untuk dapat meninggalkan nama mereka di sana. Tak lama kemudian,
Nama dari 20 dewa sempurna akan menyebar ke seluruh dua domain dan seluruh dunia surgawi, memasuki buku sejarah. Para ahli raja abadi dari domain abadi 9 cakrawala dan tanah suci kebahagiaan juga menghela nafas lega. Tidak ada kecelakaan selama 7 hari terakhir. Domain Vien agak sepi. Sekarang setelah peringkat keabadian sempurna dan arhat selesai, sudah waktunya bagi 100 dewa sempurna teratas dari dua domain untuk menuju ke pohon pembangun untuk berkultivasi. Dewa sempurna lainnya juga bisa berkultivasi di puncak pohon pembangun. Esensi langit dan bumi Ki di sini jauh lebih kaya daripada meridian roh pegunungan abadi lainnya. Pada titik ini, pertemuan 9 cakrawala telah berakhir dengan hampir sempurna. Sebelumnya, para kaisar dan ahli raja abadi dari domain abadi 9 cakrawala dan tanah suci kebahagiaan telah mengkhawatirkan satu hal. Mereka khawatir mungkin ada aktivitas aneh dari domain Vien. Bagaimanapun, dua iblis tak tertandingi telah muncul kembali di dunia dalam beberapa tahun terakhir. Masing-masing dari mereka adalah seseorang yang diwaspadai oleh para penggarap kedua domain tersebut. Tidak ada yang tahu apakah domain Vien akan melakukan apapun di pertemuan 9 cakrawala. Sekarang, sepertinya mereka terlalu banyak berpikir. Bahkan setelah dua daftar peringkat berakhir, antusiasme para penggarap tidak hilang. Dewa sempurna yang berpartisipasi dalam dua daftar peringkat kembali ke puncak pohon pembangun untuk beristirahat dan menunggu keesokan paginya untuk secara resmi berangkat bercocok tanam di bawah pohon pembangun. Pertemuan 9 cakrawala tampak tenang dan damai. Pada saat itu, semua makhluk abadi dan biksu, termasuk Raja Abadi dan Raja Surgawi, tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi keesokan harinya. Bab 2602 keluar dari pengasingan. 8 hari setelah pertemuan 9 cakrawala, matahari terbit dan fajar tiba. Avicii masih gelap dan menyeramkan. Dalam kegelapan, samar-samar terlihat sesosok tubuh duduk dalam posisi lotus tak bergerak, seolah-olah telah menyatu dengan neraka. Tiba-tiba, sosok itu melepaskan cahaya ungu yang menghilangkan kegelapan di sekitarnya, memperlihatkan wajah dengan topeng perak, itu adalah tubuh utama Martial Dao. Lingkaran ungu mengelilingi tubuh-tubuh utama Martial Dao dan rune beredar di sana dengan cara yang misterius dan kuat. Sesaat kemudian, lingkaran cahaya ungu tiba-tiba melebar dan menyelimuti ruang rahasia raksasa itu. Tak lama kemudian, lingkaran cahaya ungu menyusut dengan cepat dan memasuki tubuh-tubuh utama seni bela diri. Tubuh utama Martial Dao berdiri dengan dua api ungu menyala di matanya, auranya telah mencapai puncaknya. Tubuh Dao bela diri sejati yang sempurna. Ketika dia sudah lebih menguasai alam bela diri sejati, badan utama Dao bela diri bisa menekan Raja Abadi Gua Surga biasa dengan tangan kosong dalam pertarungan jarak dekat. Namun, jika seorang ahli Raja Abadi melepaskan Gua Surga kecilnya, akan sulit bagi badan utama Dao bela diri untuk menekannya. Kembali ke Gua Iblis, alasan mengapa badan utama Martial Dao bisa membunuh beberapa Raja Iblis adalah karena itu adalah makam kiamat Kaisar Iblis dan tidak ada Gua Surga yang bisa dilepaskan. Tapi sekarang setelah tubuh Dao bela diri sejati disempurnakan, tubuh utama Dao bela diri berspekulasi bahwa dia mungkin bisa menghancurkan Gua Surga kecil hanya dengan fisik dan ki darahnya. Kenyataannya, badan utama Martial Dao belum maju ke ranah Martial Dao berikutnya yang sesuai dengan ranah Gua Surga. Namun, dari segi kekuatan, tubuh bela diri sejati yang disempurnakan dari tubuh utama bela diri Dao sudah mampu menekan Raja Abadi Gua Surga kecil. Tentu saja, jika dia melawan Raja Abadi tertinggi dengan Gua Surga besar, masih akan sulit bagi badan utama Martial Dao untuk mempertahankannya setelah Gua Surga dilepaskan. Perbedaan antara Gua Surga kecil dan Gua Surga besar tampak seperti satu kata. Namun, perbedaan kekuatannya sangat besar. Tubuh utama Martial Dao meninggalkan Avicii dan tiba di atas Gunung Taiwei, meninju kekosongan dengan santai. Berderak, kekosongan bergetar dan retakan muncul. Mengingat kekuatan tubuh utama Martial Dao saat ini, dia bisa merobek kehampaan kapan saja dan berteleportasi dalam jarak jauh bahkan tanpa bantuan tripod penindas neraka. Awalnya, ini adalah kekuatan yang hanya bisa dikendalikan oleh para ahli alam Gua Surga. Tubuh utama Martial Dao merobek kekosongan dan memasuki terowongan spasial, berteleportasi kembali ke Sekte Tianhuang. Seolah dia merasakan sesuatu, telinga Heavenly Wolf bergerak-gerak dan dia membuka matanya dengan waspada. Dia melihat badan utama Martial Dao turun di atas Sekte Tianhuang. Semuanya, silakan pergi ke Aula Tianhuang.
Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan. Suara tubuh utama Martial Dao memasuki telinga Thunder Monarch Heavenly Wrath dan yang lainnya dengan sangat presisi. 7 Jenderal Iblis emosi keluar dari pengasingan pada saat yang sama. Aula Tianhuang. Apa? Ketika dia mendengar keputusan badan utama seni bela diri, serigala surgawi tiba-tiba terkejut dan berteriak, kamu akan pergi ke pertemuan 9 cakrawala. Thunder Monarch Heavenly Wrath dan yang lainnya mengerutkan kening dengan ekspresi muram juga. Bukan hanya yang abadi dari wilayah abadi 9 cakrawala di pertemuan 9 cakrawala. Para biksu dari Tanah Suci Kebahagiaan juga akan hadir. Raja Guntur berkata dengan suara yang dalam, saya mendengar bahwa kedua domain tersebut bahkan mengirimkan lebih dari 20 Raja Abadi tertinggi dan lebih dari 100 Raja Abadi biasa untuk pertemuan 9 cakrawala ini. Mereka memiliki kekuatan yang besar dan mereka tidak mengambil apapun enteng. Raja Guntur berselisih darah dengan Kerajaan Abadi Jin Agung. Putranya, menantu perempuannya dan bahkan sahabatnya, malam pemakaman abadi yang sempurna, dibunuh oleh Kerajaan Abadi Jin Agung. Namun, Raja Guntur tidak melakukan tindakan apapun selama bertahun-tahun. Itu karena Raja Guntur tahu bahwa mengingat kekuatan Sekte Tianhuang saat ini, mereka tidak dapat melawan Kerajaan Abadi Jin Agung. Saat ini, dia hanya memiliki gua surga kecil dan tidak dapat melawan Raja Jin yang memiliki gua surga besar. Selanjutnya, Kerajaan Abadi Jin besar terletak di domain abadi Cakrawala Surgawi. Jika ada faksi dari domain Vien yang menyerang Kerajaan Abadi Jin Agung, Istana Cakrawala Surgawi tidak akan tinggal diam. Bahkan sekte dan faksi lain dari domain abadi Cakrawala Surgawi kemungkinan besar akan menonjol. Raja Guntur tahu bahwa Sekte Tianhuang baru berada pada tahap awal. Dalam hal fondasi dan kekuatan, mereka jauh lebih rendah daripada faksi tingkat surga seperti Kerajaan Abadi Jin Agung, apalagi domain abadi Cakrawala Surgawi. Dan sekarang, dengan menuju pertemuan 9 Cakrawala, tubuh utama Martial Dao tidak hanya melawan domain abadi Cakrawala Surgawi, tetapi seluruh domain abadi 9 Cakrawala dan bahkan Tanah Suci Kebahagiaan. Ini tidak ada bedanya dengan memukul batu dengan telur. Tidak apa-apa. Badan utama ilmu bela diri berkata, kali ini aku mendapat terobosan lain dalam pengasinganku. Semua orang merasa bersemangat dan gembira. Raja Guntur memindai tubuh utama Martial Dao dengan kesadaran rohnya dan mengungkapkan ekspresi bingung. Dia tidak bisa mengetahui ranah kultivasi tubuh utama Martial Dao. Namun, samar-samar dia bisa merasakan bahwa yang terakhir belum mengendalikan kekuatan gua surga. Dengan kata lain, badan utama Martial Dao belum mencapai alam gua surga. Bisakah kamu mengalahkan Raja Abadi? Raja Guntur berusaha bertanya. Badan utama seni bela diri berkata dengan jujur, Raja Abadi biasa bukanlah masalah bagiku, tapi aku tidak bisa menang melawan Raja Abadi tertinggi. Apa? Raja Guntur ragu-ragu. Pada pertemuan 9 Cakrawala, ada lebih dari 20 Raja Abadi tertinggi saja. Namun, ketika dia melihat tatapan tegas dari badan utama seni bela diri, seolah-olah dia telah mengambil keputusan, dia tidak membujuk lebih jauh dan berkata dengan suara yang dalam, saya akan turun dan membuat pengaturan untuk mengumpulkan pasukan dan bersiaplah untuk berangkat bersama. Tidak perlu. Tubuh utama Martial Dao menggelengkan kepalanya dengan lembut. Aku hanya akan membawa 2 orang bersamaku ke pertemuan 9 Cakrawala kali ini. Qiu Siluo dan Gu Tongyu. Jantung Qiu Siluo berdetak kencang saat dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dulu ketika badan utama Martial Dao mendengar bahwa Zider Immortal Meng Yao mengirim orang untuk memburu mereka di domain Vien, dia menyatakan niatnya untuk membela mereka. Dikatakan bahwa keempat peri besar semuanya hadir di pertemuan 9 Cakrawala. Sekarang badan utama seni bela diri ingin mengajak mereka, itu pasti untuk membalas dendam kepada mereka. Gu Tongyu memiliki tatapan melankolis dan bertukar pandang dengan Qiu Siluo, jelas bahwa dia juga telah menebaknya. Qiu Siluo buru-buru berkata, Master Sekte, kami berdua memahami niatmu. Namun, kamu tidak boleh mengambil risiko demi kami. Badan utama Martial Dao mengabaikannya dan menyela Qiu Siluo. Masalahmu hanyalah salah satu alasannya. Aku punya motif lain untuk pergi ke pertemuan 9 Cakrawala. Aku akan pergi juga, Yan Beichen berkata dengan dingin. Dia tidak bertanya kepada badan utama Martial Dao mengapa badan utama Martial Dao ingin pergi ke sana dan dia juga tidak berniat melakukannya. Dia hanya tahu bahwa tidak peduli apa yang dilakukan badan utama Martial Dao atau seberapa kuat lawannya,
dia akan memilih untuk bertarung bersama badan utama Martial Dao. Tidak mungkin aku melewatkan acara semarak ini. Iblis Ji terkekeh. Di Gua Iblis, kami berdua berhasil lolos dari kematian. Apa yang perlu ditakutkan hanya dengan pertemuan 9 cakrawala. Amitabha, Ming Zhen melantunkan proklamasi Buddha dengan lembut. Aku akan pergi juga. Heavenly Wolf sangat menentang dan awalnya berpura-pura tidak tahu di sudut. Pada saat itu, ketika dia melihat semua orang di aula menonjol, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Kalian suka sekali tampil kuat. Ketika saatnya tiba, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu dibunuh. Heavenly Wolf mengutuk dalam hati sebelum menyelidiki, haruskah aku tetap di belakang dan menjaga markas kita? Badan utama Martial Dao tidak memberikan pilihan apapun kepada serigala surgawi. Dalam sekejap, dia menunggangi punggung pria itu. Baiklah, semuanya, ikuti aku. Awasi saja dari samping. Tak seorang pun boleh menyerang tanpa perintahku. Saudara Feng, tolong jaga yang lainnya jika waktunya tiba. Badan utama Martial Dao menambahkan. Di antara semua orang, Raja Guntur adalah satu-satunya yang bisa melindungi dirinya sendiri karena dia sudah berada di alam gua surga. Setelah semuanya diatur, Badan utama Martial Dao membawa 7 Jenderal Iblis Emosi dan meninggalkan Sekte Tianhuang secara diam-diam, menuju ke arah pohon pembangun. 8 hari setelah pertemuan 9 cakrawala, di puncak pohon pembangun. Cahaya pagi bersinar perlahan di pohon pembangun dan menyelimuti peringkat keabadian dan arhat yang disempurnakan. Nama-nama dari 20 paragraf di peringkat bersinar terang, mewakili kemuliaan tertinggi yang dinanti-nantikan oleh banyak petani. Mulai hari ini dan seterusnya, hanya 100 penggarap yang sempurna. Peringkat immortal dan arhat masing-masing memenuhi syarat untuk ditanam di bawah pohon pembangun. Kebanyakan pembudidaya hanya bisa tinggal di puncak pohon pembangun. 20 paragon pada peringkat keabadian dan arhat yang disempurnakan telah pulih setelah istirahat malam. Mereka bersemangat dan berdiri satu demi satu. Peringkat 2 dari peringkat abadi yang disempurnakan, Qin Che, berjalan lurus menuju sisi domain abadi cakrawala surgawi. Awalnya, Yun Zu hendak menuju ke pohon pembangun. Ketika dia melihat Qin Che berjalan mendekat, dia sedikit mengernyit. Dia melirik Su Zimo yang tidak jauh dan menghentikan langkahnya. Merasakan sesuatu, Jun Yu juga berhenti. Qin Che melewati kerumunan dan berdiri di depan Su Zimo, melihat ke bawah. Pada orang terakhir yang sedang duduk di tanah. Su Zimo. Qin Che berseru. Su Zimo sedang beristirahat dengan mata terpejam. Dia sudah lama merasakan kedatangan Qin Che tetapi mengabaikannya. Hanya ketika Qin Che berbicara dia membuka matanya perlahan. Dia tidak bangun dan hanya bertanya dengan acuh tak acuh, apakah ada sesuatu? Kilatan dingin melintas di kedalaman mata Qin Che. Sebagai seorang pangeran, status apa yang dia miliki? Selain itu, dia adalah seorang Perfected Immortal yang baru saja memperoleh peringkat 2 pada Perfected Immortal Ranking. Namun, surga abadi dari dunia bawah sebelum dia bahkan tidak berdiri untuk menyambutnya. Qin Che pulih dengan cepat dan tersenyum. Su Zimo, kali ini aku di sini untuk membuat kesepakatan denganmu. Bagi Anda, ini akan menjadi sesuatu yang akan membantu Anda mencapai kemajuan pesat. Ekspresi Su Zimo tidak berubah, seolah dia tidak tergerak. Melalui persepsi rohnya, dia bisa merasakan permusuhan di lubuk hati Qin Che yang paling dalam meskipun Qin Che tersenyum. Sebagai seorang pangeran, Qin Che berasal dari latar belakang bangsawan dan memiliki garis keturunan yang kuat. Dia memandang rendah para kultivator dari dunia bawah dari lubuk hatinya. Meskipun sepertinya dia sedang mendiskusikan kesepakatan dengan Su Zimo, ada sedikit arogansi dalam nadanya. Sebaliknya, sepertinya dia memberi sedekah kepada Su Zimo. Qin Che berkata, saya akan langsung ke pokok permasalahan. Selama Anda bersedia menawarkan panduan giok murni giok, Anda akan bisa mendapatkan persahabatan dari keluarga Qin. Apapun yang terjadi di masa depan, kamu dapat mencariku di Grand Istana Cakrawala. Tentu saja, jika Anda memilih untuk meninggalkan Akademi Langit dan Bumi dan bergabung dengan Istana Cakrawala Agung, saya akan mempertimbangkannya juga. Sebenarnya, saya dapat menerima Anda sebagai murid dan mengajari Anda secara pribadi. Anda bahkan mungkin mendapat kesempatan untuk mengembangkan Dao Dharma dari giok murni agung. Panduan. Su Zimo mencibir dalam hati. Qin Che ingin dia menyerahkan panduan giok murni giok hanya dengan sebuah janji.
Tidak tertarik. Su Zimo menolak tanpa ragu-ragu. Ekspresi Qin Che menjadi gelap. Mempersempit pandangannya sedikit, dia berkata perlahan, kamu harus tahu bahwa aku bertekad untuk mendapatkan panduan giok murni giok milikmu. Ada banyak cara bagiku untuk berurusan denganmu. Anda sebaiknya menghargai kesempatan yang saya berikan kepada Anda ini atau akan terlambat untuk menyesal. Qin Che tidak lagi menyembunyikan motifnya dan bahkan secara terbuka mengancamnya. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Yun Zu tidak tahan lagi. Dia berdiri di depan Su Zimo dan mengejek. Sebagai seorang pangeran dan dewa yang sempurna, beraninya kamu mengancam surga. Kekal, apakah kamu punya rasa malu? Akademi Langit dan Bumi bukannya tidak terlihat, loh. Mo Qing juga menonjol. Berbalik, Jun Yu datang ke hadapan Qin Che dengan tatapan dingin. Qin Che, apakah kamu ingin terus bertarung? Jika kamu punya nyali, jangan minta Raja Abadi menyelamatkanmu kali ini. Dalam sekejap mata, ketiga peri itu menonjol. Salah satunya bahkan adalah peringkat satu dari peringkat keabadian sempurna kali ini, keabadian tertinggi, Jun Yu. Tekanan pada Qin Che meningkat secara eksponensial. Setelah hening beberapa saat, Qin Che mengangkat bahunya dan tiba-tiba tersenyum. Itu hanya ucapan biasa saja. Kenapa kalian menganggapnya begitu serius? Karena itu, Qin Che berbalik dan berjalan menuju pohon pembangun. Di sisi tanah suci kebahagiaan, si Unian memandang ke arah Su Zimo dengan dalam. Qin Che bukan satu-satunya, si Unian juga memperhatikan Su Zimo. Segel besar Gunung Meru adalah keterampilan rahasia yang eksklusif untuk Gunung Meru di tanah suci kebahagiaan. Su Zimo memperoleh rumusan Dharma dari keterampilan rahasia dan mampu mengolah segel Gunung Meru besar sedemikian rupa, jelas bahwa dia telah memperoleh warisan dari seorang biksu ulung di biara Buddha. Karena itu adalah warisan biara Buddha, dialah yang paling memenuhi syarat untuk mewarisinya. Keributan kecil di sini mereda tak lama kemudian. 100 dewa sempurna dan 100 arhat bergerak satu demi satu dan tiba di bawah pohon pembangun di bawah tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya. Setelah semua orang duduk, peri dari eliksir firmamen Immortal Domain berdiri dan tersenyum lembut. Ada banyak waktu. Setiap orang tidak perlu terburu-buru dalam berkultivasi. Saya pandai minum teh dan bisa menyajikan secangkir teh harum untuk semua orang. Baiklah, Sige, peringkat 8 dari peringkat abadi yang disempurnakan, tertawa terbahak-bahak. Saya sudah lama mendengar bahwa keterampilan menyeduh teh peri Luo Hua tidak ada bandingannya. Tidak kusangka kita akan cukup beruntung untuk mencicipinya hari ini. Qin Che, Sword Immortal Yue Hua dan yang lainnya juga mengangguk. Si Unian dan arhat lainnya juga tidak menolak teh abadi. Peri Luo Hua tersenyum lembut dan mengeluarkan satu set teh yang telah dia siapkan sejak lama dari tas penyimpanannya, menyeduh teh dengan terampil. Mata air semangat yang mendidih disuntik dengan daun teh segar. Saat itu berkabut dan aroma teh tercium di hidung, menyegarkan pikiran. Orang-orang sebelum mereka, terutama 20 teladan dalam peringkat keabadian sempurna dan arhat, akan menjadi masa depan domain abadi 9 cakrawala dan tanah suci kebahagiaan. Jika tidak ada yang salah, ada kemungkinan besar paragon di dua daftar peringkat akan memiliki peluang besar untuk memasuki alam gua surga untuk menjadi raja abadi. Bagi banyak orang, ini adalah kesempatan langka untuk membangun jaringan. Jelas sekali bahwa Peri Luo Hua bersiap untuk ini, dia ingin lebih dekat dengan semua orang yang hadir, terutama paragon di dua daftar peringkat. Peri Luo Hua menyerahkan teh abadi yang diseduh kepada 20 teladan di peringkat keabadian dan arhat yang disempurnakan secara pribadi. Setelah itu, dia mengirimkan sisa teh abadi ke petani lainnya satu demi satu. Teh yang enak. Sword Immortal Yue Hua menikmatinya dengan hati-hati dan memuji. Memang tidak buruk. Qin Che sedikit mengangguk juga. Sayangnya, sepertinya ada sesuatu yang hilang. Saat itu, Meng Yao tersenyum lembut. Semuanya, jika tidak keberatan, izinkan saya memainkan sitar sebagai pengiring. Nikmatilah musikku. Luar biasa. Mata Yun Mubai berbinar saat dia bertepuk tangan dan tersenyum. Qin Che, Zuo Wuchen dan bahkan para arahat menjadi bersemangat. Sebagai salah satu dari 4 peri besar, reputasi Zider Immortal Meng Yao jauh melampaui Peri Luo Hua. Tidak banyak makhluk abadi dan biksu yang hadir yang pernah mendengar sitar Meng Yao sebelumnya. Sekarang mereka memiliki kesempatan untuk mendengarkan musik abadi ini, bahkan beberapa. Para arhat merasa emosional, apalagi para dewa sempurna yang hadir. Kenyataannya,
Tindakan Meng Yao mirip dengan pemikiran Luo Hua. Orang-orang di hadapannya semuanya adalah paragon dan inkarnasi monster terbaik di dunia surgawi. Jika dia bisa mengenal orang-orang ini, itu akan meningkatkan reputasinya ke tingkat yang lebih tinggi. Alasan mengapa hanya sedikit orang yang bisa mendengar sitarnya bukan hanya karena dia bangga. Itu karena kebanyakan orang tidak berguna baginya dan tidak pantas dia bermain sitar. Bab 2604. Meng Yao duduk di tanah dan mengeluarkan sitar kuno. Dia meletakkannya secara horizontal di atas lututnya dan jari-jarinya yang seperti batu giok menyentuh senar dengan lembut, mengeluarkan suara abadi yang samar. Saat suara sitar dibunyikan, semua orang terpikat dan mau tidak mau membenamkan diri di dalamnya. Bahkan teh abadi di tangan para petani menjadi acuh tak acuh dan tidak berasa. Meskipun suara sitar kuno terdengar jelas di telinga para dewa dan biksu, hati setiap orang sangat tenang. Lingkungan mereka tampak menjadi sangat kosong dan hanya suaranya yang tersisa. Meng Yao memetik senar dengan tangan kirinya untuk membuat nada sambil melakukan fretting dengan tangan kanannya. Tekniknya rumit dan bervariasi, mempesona dan sangat presisi. Kadang-kadang, suara sitar terdengar dalam dan jauh, seolah-olah waktu terus mengalir, membuat seseorang mengenang masa lalu. Kadang-kadang, itu seperti suara surgawi dan halus seperti suara abadi. Kadang-kadang samar dan panjang, seolah-olah ada peri yang berbisik di telinga seseorang. Kadang-kadang, itu bermartabat dan khusyuk, seperti lonceng raksasa. Setelah sekian lama, sebuah lagu berakhir dan bertahan. Para makhluk abadi dan biksu masih terbenam di dalamnya dan tidak bisa tersadar dari pingsannya untuk waktu yang lama. Bahkan Junyu mengangguk pada dirinya sendiri. Meskipun dia membenci perilaku tertentu Meng Yao, dia mau tidak mau mengakui bahwa perilaku Meng Yao memang luar biasa dalam hal sitar dao. Dia benar-benar layak menyandang gelar sitar abadi. Qin Che bertepuk tangan dan memuji, saya sudah lama mendengar bahwa lagu-lagu Zider Immortal tidak ternoda oleh dunia fana dan sebanding dengan musik surgawi dan suara yang tertinggal bahkan dapat berada dalam pikiran seseorang selama 3 hari terus-menerus. Sekarang setelah saya mendengarnya sendiri hari ini, Anda benar-benar layak atas reputasi Anda. Kamu terlalu baik, rekan Daois. Meng Yao tersenyum lembut. Amitabha, si Unian bergumam pelan, pelindung, suara sitarmu bergerak. Mengesankan, mengesankan. Banyak makhluk abadi dan biksu terbangun dan memuji. Meskipun Meng Yao terlihat rendah hati dan tenang, dalam hatinya dia sangat sombong. Usai lagu tersebut, Meng Yao langsung menjadi pusat perhatian semua orang. Teh abadi peri Luo Hua telah dilupakan oleh para dewa dan biksu. Meskipun peri Luo Hua marah, dia tidak berani mengungkapkannya dan hanya bisa duduk kembali. Ketika Yunzu melihat itu, dia tersenyum acuh tak acuh dan tidak terkejut. Dia berada di domain abadi cakrawala surgawi bersama Meng Yao dan juga seorang putri kerajaan abadi. Mereka sudah lama saling kenal dan dia tahu lebih banyak tentang Meng Yao. Kemanapun Meng Yao pergi, dia punya cara untuk menjadi pusat perhatian untuk mencuri perhatian. Selain Yunzu, Mo Qing juga tidak terpengaruh oleh sitar Meng Yao. Yunzu memandang Mo Qing yang pendiam di sampingnya dan tersenyum. Mo Qing sepertinya punya cara untuk membenamkan dirinya dalam dunianya sendiri dan tidak ada yang bisa mempengaruhinya. Di bawah pohon pembangun, peringkat keabadian dan arhat yang sempurna berada di atas. Paragon berkumpul dengan cara yang heroik dan berbincang tentang dunia. Bahkan ada peri di sekelilingnya dengan suara sitar yang menenangkan, itu adalah pemandangan yang membuat orang iri. Yun Mubai, peringkat 6 dari peringkat keabadian yang disempurnakan, memuji, menurut pendapat saya, rekan Daois Meng Yao bukan hanya sitar abadi dari domain abadi cakrawala surgawi, tetapi juga domain abadi 9 cakrawala dan bahkan seluruh dunia surgawi. Itu benar, Sword Immortal Yue Hua mengangguk dan berkata juga, bahkan dibandingkan dengan Master kuno Zider Dao, rekan Daois Meng Yao tidak kalah dan bahkan melampaui mereka. Peringkat 2 dari peringkat arhat, Wu Gouni, tiba-tiba berkata, saya mendengar bahwa sitar iblis telah muncul di domain Vien juga pada generasi ini. Dia dikatakan cukup berhasil dalam Zider Dao juga. Saat menyebutkan sitar iblis, senyum di wajah Meng Yao jelas membeku. Namun segera, dia kembali normal. Saya tahu sedikit tentang sitar Vien ini. Dia berasal dari domain abadi cakrawala surgawi. Dalam kehancuran, dia mencuri sitar kuno yang aku sukai dan melarikan diri ke domain Vien tanpa kembali lagi sejak itu.
Qin Che mengangkat alisnya sedikit dan bertanya, apa sitar iblis? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Itu bukan siapa-siapa. Pedang abadi Yue Hua tersenyum tipis. Saya mendengar bahwa dia hanyalah surga abadi. Dia tidak layak disebutkan dan rekan Daois Meng Yao berada pada level yang sama sekali berbeda darinya. Qin Che mencibir, surga abadi layak disebut sitar iblis. Sepertinya Vian Domain benar-benar kekurangan bakat. Tiba-tiba, Lin Lei berkata, saya mendengar bahwa budidaya sitar iblis tidak lemah. Dengan rekan daunnya, dia adalah salah satu dari 7 jenderal iblis emosi dari Sekte Tianhuang. Sekte Tianhuang. Hati para penggarap berdetak kencang ketika mereka mendengar itu. Selain Kaisar Bosun dan Vian Emperor Apokalipse, entitas paling terkenal di domain Vian dalam beberapa tahun terakhir adalah Sekte Tianhuang. Itu bukan karena Sekte Tianhuang kuat, tetapi karena Master Sekte dari Sekte Tianhuang benar-benar menakutkan. Iblis tertinggi yang sempurna, bela diri yang sunyi. Zuo Wuchen sedikit cemberut. Yang disebut 7 jenderal iblis emosi bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Selain Feng Chantian yang merupakan Raja Iblis, sisanya hanyalah Dewa Surga. Di sisi lain, saya mendengar bahwa Master Sekte dari Sekte Tianhuang disempurnakan. Vian Desolate Martial cukup mampu. Dia menyebabkan keributan besar di perjamuan persik abadi di domain abadi Cakrawala Giok dan membunuh ribuan dewa sempurna serta penguasa kota dari 5 kota abadi. Peri Jialan tiba-tiba bertanya, saya mendengarnya ketika orang ini menjalaninya. Transendensi kesengsaraan, dia menarik kesengsaraan surgawi ke-10 yang disempurnakan. Saya ingin tahu apakah itu benar. Haha, Qin Che tertawa terbahak-bahak. Rumor itu hanya dibuat oleh sekelompok dari domain Vian yang mencoba meningkatkan reputasinya. Siapa yang akan mempercayainya? Bahkan Kaisar Agung dalam sejarah hanya menarik 9 dari 9 surgawi. Kesengsaraan. Bagaimana Desolate Martial memenuhi syarat untuk menarik surgawi ke-10? Kesengsaraan. Tepat. Petik 2. Sword Immortal Yue Hua mengangguk juga dan melirik ke arah Mo King yang tidak jauh darinya. Lihat, adik perempuan. Saya sudah lama memberitahu Anda bahwa masalah ini terlalu konyol dan tidak mungkin benar. Saya yakin itu benar. Mo King tidak membantahnya dan hanya menjawab dengan acuh tak acuh. Lin Lei berkata dengan suara yang dalam, terlepas dari apakah surgawi ke-10. Kesengsaraan itu nyata atau palsu, metode Desolate Martial memang menakutkan. Saat itu, saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana 5 penguasa kota dari kota abadi tidak dapat menahan satu pukulan pun darinya. Ketika mereka mendengar itu, ekspresi Paragon pada peringkat keabadian dan Arhat yang sempurna menjadi gelap. Penguasa kota dari kota-kota abadi semuanya adalah ahli yang memiliki peluang untuk bertarung demi peringkat keabadian yang disempurnakan. Ketika Lin Lei mengatakan bahwa 5 penguasa kota tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Desolate Martial, bukankah dia menyiratkan bahwa mereka juga tidak dapat menahan satu pukulan pun? Qin Che mendengus dengan dingin dan mengejek, itu adalah seseorang dari dunia bawah untukmu. Seorang pengecut yang mudah terintimidasi oleh orang lain. Apa katamu? Lin Lei bertanya dengan keras dengan tatapan marah. Si Wunian tersenyum lembut. Desolate Martial adalah iblis yang disempurnakan tertinggi, tetapi kedua domain kita juga memiliki keabadian tertinggi dan arhat tertinggi. Pelindung Lin Lei, mengapa Anda harus meningkatkan reputasi orang lain dengan mengorbankan kami? Dalam pertempuran di Gua Iblis, semua berita mengarah ke Kaisar Iblis. Kiamat dan hampir tidak ada yang memperhatikan keberadaan Desolate Martial. Tak satu pun dari para penggarap tahu bahwa Desolate Martial hadir pada saat itu dan bahkan membunuh beberapa raja abadi di Gua Vian. Jun Yu melirik ke arah domain Vian dan berkata perlahan, tidak peduli apa, Desolate Martial adalah lawan yang kuat dan menakutkan. Jika ada kesempatan, saya ingin melawannya untuk melihat siapa yang lebih kuat. Jun Yu pada dasarnya suka bertarung dan baru saja memperoleh gelar dewa yang disempurnakan tertinggi. Tidak banyak kultivator yang memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Sebagai iblis sempurna tertinggi, Desolate Martial adalah salah satunya. Qin Che mencibir dan berdiri, menunjuk ke arah domain Vian sambil berteriak, jika Desolate Martial berani melangkah ke domain abadi 9 Cakrawala, aku akan membunuhnya sendirian tanpa kalian bergerak. Iblis tertinggi yang sempurna, kesengsaraan ke-10. Di depanku, dialah orang yang tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Apakah begitu? Saat itu,
Sebuah suara terdengar dari kedalaman domain Vien. Bab 2605, Konfrontasi. Ketika mereka mendengar suara itu, para penggarap di bawah pohon pembangun bergidik dan menoleh. Mocking bergidik dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin? Apakah itu dia? Dia sebenarnya berani datang. Secara naluriah, Mocking memandang Yunzu di sampingnya dengan rasa ingin tahu. Pada saat itu, Yunzu juga sedikit terkejut. Jelas, dia tahu siapa orang itu dan mengangguk ke Mocking. Mocking baru benar-benar yakin setelah menerima jawaban Yunzu. Dia juga melihat ke arah domain Vien dengan tergesa-gesa. Ada Immortal Vien Abyss yang tak berdasar antara domain abadi dan iblis. Pohon pembangun berakar tepat di tengah jurang. Dikatakan bahwa jurang ini diciptakan oleh Kaisar Iblis Kiamat dalam kemarahannya saat itu menggunakan kapak penghancur dan hampir membelah dunia surgawi menjadi dua. Beruntung pohon pembangun ada dan menghubungkan dua domain dengan akar yang tak terhitung jumlahnya. Itulah sebabnya dunia surgawi tidak sepenuhnya terpisah. Di Immortal Vien Abyss, ada lapisan kabut yang menghalangi penglihatan dan kesadaran roh seseorang. Ke arah domain Vien, melalui kabut yang luas, beberapa sosok samar-samar terlihat berjalan mendekat, menjadi lebih jelas. Yunzu menoleh untuk melihat Suzimo yang berada di puncak pohon pembangun dengan kebingungan. Bahkan dengan pikirannya, dia tidak tahu mengapa Suzimo meminta Desolate Martial untuk bergegas saat ini. Apa yang Desolate Martial coba lakukan? Saat ini, itu adalah pertemuan 9 cakrawala tempat berkumpulnya paragon dari kedua domain. Ada juga sekelompok Raja Abadi yang memegang benteng. Bahkan jika Desolate Martial bisa menekan Dewa Sempurna dari dua daftar peringkat sendirian, bagaimana dia bisa menghadapi ratusan ahli Raja Abadi yang hadir? Selain itu, ada lebih dari 20 Raja Abadi tertinggi di antara mereka. Meskipun Desolate Martial memiliki tripod penekan neraka dan dapat menerobos kehampaan dan meninggalkan tempat ini kapan saja, jika Raja Abadi bergabung untuk menutup kehampaan, metode kepergian itu akan terputus sepenuhnya. Di puncak pohon pembangun, banyak Raja Abadi juga merasakannya dan berdiri satu demi satu, melihat ke arah domain Vien. Tak lama kemudian, sekelompok pembudidaya keluar dari kabut. Pemimpin mereka mengenakan jubah ungu dan topeng perak. Dia mengendarai binatang iblis serigala surgawi raksasa dan berjalan perlahan. Pria dan tunggangan itu berjalan di depan, memancarkan tekanan yang luar biasa. Bela diri yang sunyi dari domain Vien. Banyak dewa sempurna dari domain abadi Cakrawala Giok segera mengenali tubuh utama seni bela diri dan berkata dengan penuh kebencian, terdengar kaget sekaligus takut dalam nada mereka. Itu adalah bela diri yang sunyi. Para Raja Abadi yang hadir saling bertukar pandang dan mengerutkan kening karena terkejut juga. Tentu saja, Raja Abadi sudah lama mendengar nama Desolate Martial. Namun, ini adalah pertama kalinya bagi sebagian besar dari mereka melihat badan utama Martial Dao. Kesadaran roh mereka memindai tubuh utama Martial Dao berkali-kali tetapi tidak dapat mendeteksi ranah kultivasinya. Namun, melalui aura yang diungkapkan oleh tubuh utama Martial Dao, Raja Abadi secara kasar dapat menentukan bahwa tubuh utama Martial Dao belum maju ke alam gua surga dan bahkan belum berada di alam gua surga setengah langkah. Di mata Raja Abadi yang hadir, Desolate Martial saja tidak layak untuk disebutkan. Terutama karena Kaisar Bosun yang mendukung Desolate Martial sehingga Raja Abadi menjadi waspada. Mengapa Desolate Martial ada di sini? Apakah tindakannya mewakili niat Kaisar Bonun? Apakah Kaisar Bosun ada di dekatnya? Para ahli Raja Abadi dari dua domain saling bertukar pandang dan berkomunikasi dengan kesadaran roh mereka. Kedua belah pihak memutuskan untuk menahan diri untuk sementara waktu dan mengamati tindakan Desolate Martial selanjutnya. Ratu Abadi Linglong sedikit mengernyit. Dia mengetahui identitas asli Desolate Martial dari Raja Manusia, Lin San. Oleh karena itu, dia menatap Suzimo dengan halus. Bahkan dia tidak bisa menebak tujuan perjalanan Desolate Martial. Namun, dia hanya sedikit lega saat melihat ekspresi tenang Suzimo, seolah dia sudah siap. Di bawah pohon pembangun, para ahli keabadian yang disempurnakan terkejut dan berdiri satu demi satu. Mereka melihat tubuh utama Martial Dao yang berjalan perlahan dengan ekspresi tidak ramah dan waspada. Desolate Martial adalah iblis paling terkenal di domain Vien dalam beberapa tahun terakhir dan tidak ada kultivator yang berani ceroboh. Junyu mengunci pandangannya pada tubuh utama Martial Dao dengan semangat juang di matanya.
Si Unian juga menatap tubuh utama Martial Dao dengan lekat-lekat. Ada tatapan lucu dan tertarik di matanya, seolah dia ingin melihat sesuatu dari matanya. Sayangnya, tubuh utama Martial Dao mengenakan topeng marah dan sepertinya diselimuti oleh kabut misterius yang tidak dapat dilihat oleh siapapun. Di belakang badan utama Martial Dao, 6 kultivator lainnya tiba berdampingan. Kultivator di sebelah kiri bertubuh tinggi dan berambut panjang. Saat dia melangkah maju, dia memancarkan aura heroik dan tatapannya seperti kilat, itu adalah Raja Guntur. Kemarahan surgawi, Feng Chantian. Feng Chantian telah banyak berubah selama bertahun-tahun. Namun, banyak Raja Abadi di sisi domain abadi Cakrawala Surgawi langsung mengenalinya. Ketika Ratu Abadi Linglong melihat teman lama dari Tian Huang ini, daratan, dia bersemangat dan gembira. Dia bahkan ingin segera bangun. Namun, Feng Chantian yang dipisahkan oleh Immortal Vien Abyss menggelengkan kepalanya sedikit ke arahnya. Ratu Abadi Linglong menarik napas dalam-dalam dan tidak bertindak gegabah. Raja Abadi Changya dari Kerajaan Abadi Jin Agung mendengus dengan dingin. Tidak kusangka itu Feng Chantian. Beraninya dia muncul. Dia berhasil memadatkan gua surga dan sekarang menjadi Raja Abadi. Dia pasti punya beberapa trik di balik bajunya, kata Raja Abadi lainnya. Raja Abadi Changya mencibir, jadi apa? Dia hanyalah gua surga kecil. Raja Abadi dan kekuatan tempurnya terbatas. Dia sangat berbeda. Raja Abadi tertinggi. Di samping Feng Chantian ada seorang pria dengan ekspresi dingin. Dia menyeret pedang panjang di tangannya, itu adalah Asura Yan Beichen. Di samping Yan Beichen ada seorang gadis cantik dan tanpa celah dalam gaun merah muda. Dia tersenyum di sisi pertemuan 9 cakrawala dan hampir menjungkir balikan seluruh dunia. Banyak kultivator melihat senyuman gadis itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke dalamnya. Dao jahat dari iblis dan iblis. Seorang ahli Raja Abadi berteriak dan menggunakan keterampilan rahasia domain suara untuk membangunkan banyak pembudidaya. Hehe, Demoneschi tidak marah saat dia terkekeh dan mengedipkan mata pada para penggarap. Setiap gerakan, kerutan, dan senyumannya dipenuhi pesona. Lebih jauh lagi, hal itu tidak terlihat, seolah-olah itu datang dari lubuk hatinya yang terdalam dan terungkap secara alami. Seorang biksu muda berdiri di samping Demoneschi. Matanya jernih dan cerah, sepertinya dipenuhi dengan kebijaksanaan yang tak ada habisnya. Ming Zhen. Di sisi tanah suci kebahagiaan, seseorang dari biara Buddha mengenali Ming Zhen dan bergumam kaget, dia belum mati. Saat itu, selain Ming Zhen, kelompok biksu yang memasuki Avicii semuanya dimakamkan di sana. Semua orang mengira Ming Zhen juga sudah mati. Tidak disangka dia masih hidup dan bahkan telah bergabung dengan Sekte Tian Huang dan Domain Vien. Di samping Ming Zhen ada seorang pria dan seorang wanita. Pria itu memegang seruling giok dan memiliki ekspresi melankolis. Wanita itu membawa sitar kuno di satu tangan dan memegang lengan pria dengan tangan lainnya, matanya dipenuhi cinta. Dari jauh, tampak seperti pasangan abadi telah tiba dengan anggun. Itu mereka. Ketika Zider Immortal melihat pasangan itu, ekspresinya berubah dingin dan niat membunuh melintas di kedalaman matanya. Master Sekte dari Sekte Tian Huang, Desolate Martial, muncul di pertemuan 9 cakrawala dengan 7 jenderal iblis emosinya. Ini juga pertama kalinya dia muncul di depan sekelompok kultivator dan dampak visualnya sangat kuat. Jelas tidak banyak orang di seberang sana. Bahkan dengan tunggangan Desolate Martial, hanya ada 8. Namun, 8 dari mereka tidak dirugikan dalam hal aura melawan para ahli dari domain abadi 9 cakrawala dan tanah suci kebahagiaan.